Give it to me like. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Tabi pun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu Dewan Guru dalam rangka diseminasi budaya positif dan harapannya di sekolah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berada di depan bukan bermaksud untuk menggurui atau lebih pintar atau apapun, tetapi saya mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan budaya positif modul 1.4 sebagai tugas akhir, aksi nyata tugas akhir modul 1.4. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Bapak Ibu, coba kita praktek sekarang berpasangan, salah satu temannya tangannya genggam dan salah satu teman yang lain membuka. Coba berpasangan. Dirayu apapun kalau bisa, yang satu menggenggam. Nah, teman yang lain berusaha
sekuat tenaga dirayu atau diapapun, kalau bisa dibuka. Kalau bisa dibuka. Apa bisa dibuka? Bisa dibuka? Ada yang bisa, coba kalau yang bisa diminta pendapatnya. Kenapa bisa dibuka? Karena tidak kencang. Tidak kencang. Lalu yang tidak bisa dibuka? Kenapa tadi nggak bisa dibuka? Karena sangat kuat. Jadi Bapak Ibu, kita jika punya niat untuk membukanya maka akan terbuka. Tapi kalau kita nggak punya niat membukanya, sampai kapan tidak akan terbuka. Maka dari itu kita tidak dapat mengontrol orang lain sesuai dengan harapan kita. Bagaimana budaya positif di sekolah dapat membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah? Upaya apa yang bisa dilakukan untuk membentuk budaya positif di sekolah? Next. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, disiplin positif di sekolah ini dapat diwujudkan dengan kebiasaan-kebiasaan. Biasanya gerakan literasi sekolah yang sedang kita galakkan, ekstrakurikuler seperti PMK, kegiatan kebiasaan awal dan akhir proses belajar. Nah, ini kalau bisa diterapkan di sekolah, seperti menyanyikan lagu wajib nasional yang kemarin disosialisasikan oleh kepala sekolah. Lalu bisa jadi juga menghafal ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek. Lalu membaca Al-Quran bisa juga sebelum dan sudah belajar. Membiasakan perilaku bersebaik bersifat spontan. Menetapkan tata tertib sekolah. Membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Contohnya, jika bertemu guru mengucapkan salam. Ini sudah kita terapkan di sekolah dan sudah sangat baik. Next. Disiplin identik dengan tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Next. Yang akan kita bahas sekarang adalah disiplin positif. Ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Lalu ada realitas kebutuhan, kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan kuliah, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu setuju dengan memberikan motivasi kepada siswa? Contohnya memberikan hadiah dari siswa berprestasi, atau memuji siswa di depan siswa yang lain karena nilainya bagus. Nah, siapa yang setuju? Setuju atau tidak? Mengapa setuju? Mengapa setuju? Kalau saya sangat setuju ya Bu, karena di samping memotivasi diri anak itu sendiri, juga dia bisa memotivasi kepada teman-teman yang lain.
betapa ingin saya mendapatkan hadiah itu, dan bagaimana caranya saya untuk mendapatkannya. Dan kita memberi hadiah pun yang jangan di luar kemampuan kita dan disesuaikan dengan kebutuhan yang anak kita. Itu saja. Terima kasih Bu Nur atas pendapatnya. Untuk motivasi itu adalah motivasi ekstrinsik untuk memberikan penghargaan. Tapi di budaya positif ini, Bapak Ibu, kita tidak diperkenankan untuk memberi penghargaan pada siswa yang berprestasi di depan siswa lainnya. Karena itu akan mengakibatkan siswa yang tidak bisa itu akan terkena mentalnya. Yang mendapat hadiah itu saja. Ya sudahlah, saya emang nggak bisa. Apalagi kalau pelajaran matematika memang benar-benar tidak bisa. Karena kita harus menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, kodrat anak tersebut. Kita tidak bisa merubahnya. Contohnya, kalau anak itu punya rambut keriting, ya kita nggak bisa merubahnya jadi lurus. Tapi bagaimana cara kita untuk merawatnya supaya rambutnya itu bisa bersih, sehat, dan tidak berkutu. Contohnya lagi, jika anak itu berkulit hitam, kita nggak bisa merubahnya jadi putih, tapi kita bisa merawatnya. Bagaimana kulit tersebut menjadi bersih dan tidak punya penyakit gatal, begitu Bapak Ibu. Ya, tidak diperbolehkan untuk memberi penghargaan di depan murid yang lain. Tetapi bisa memberi penghargaan dengan memanggil murid tersebut sendiri. Kamu hebat, kamu telah berhasil, kamu nilainya bagus, besok belajar yang rajin lebih lagi ya. Agar murid-murid yang memang tidak bisa, dia tidak terkena, tidak merasa minder, begitu Bapak Ibu. Lalu jika untuk penghargaan, nanti murid tersebut itu akan melakukan sesuatu hanya karena akan mendapatkan hadiah, bukan motivasi dari dalam dirinya sendiri, mendapatkan pujian. Saya melakukan ini untuk mendapatkan pujian, saya bersih-bersih kelas untuk mendapatkan pujian, bukankah dari asal keinginan diri sendiri. Karena itu tidak dianjurkan untuk memberi pujian anak di depan murid-murid lainnya. Karena untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan itu termasuk motivasi ekstrinsik. Maka dari itu, supaya dapat menghargai diri sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau bisa dalam memberi penghargaan, yang dipanggil saja anaknya sendiri, jangan di depan teman-teman yang lainnya dipuji. Begitu Bapak Ibu. Next. Nilai-nilai kebajikan universal mengacu pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selain itu terdapat nilai-nilai kebajikan lain seperti menghormati, santun, lalu saling menyayangi, saling menghargai, termasuk nilai kebajikan bertanggung jawab, disiplin, dan lainnya. Next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Adakah yang ingin memberikan pendapatnya? Apa itu hukuman? Menurut saya, hukuman itu adalah suatu sanksi yang diberikan kepada peserta didik jika melakukan suatu kesalahan. Begitu. Terima kasih Bu Husnul. Apa itu konsekuensi? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, atau anak atau murid
tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sesuai dari kata Bu Nur tadi adalah sanksi yang diberikan kepada murid. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kalau hukuman, murid datang terlambat, silakan kamu lari 10 kali keliling lapangan. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ada murid menjatuhkan air gelas di meja, dia bertanggung jawab untuk membersihkannya. Itu adalah konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Perilaku pasif agresif meningkat, murid akan tersakiti, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, murid, anak membenci peraturan. Awalnya kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kata-kata negatif dari hukuman. Model paksaan mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk. Jadi siswa kalau yang dihukum biasanya mereka akan merasa sedih, tersakiti, Bapak Ibu. Coba saya berikan contoh lagi. Ada siswa dia tidak membersihkan kelas, tidak mengikuti piket kelas, lalu guru memberi hukuman untuk membaca buku di perpustakaan. Setuju atau tidak Bapak Ibu dengan hukuman seperti itu? Setuju? Tapi itu bunyinya adalah hukuman. Jadi murid tersebut, saya dihukum membaca buku di perpustakaan karena dihukum, rasanya saya yang dihukum. Jadi dia membacanya juga mungkin malas-malas. Besok lagi dia ngulangi lagi, paling nanti disuruhnya cuma baca buku lagi, begitu. Lalu nanti murid tersebut melakukan sesuatu juga, dia takut, bukan karena dari dalam hatinya tadi, karena takut nanti saya dihukum, bukan karena keinginan dari dalam hatinya. Datang tidak terlambat. Nanti kalau terlambat saya akan dihukum, makanya saya datang pagi supaya tidak terlambat. Jadi bukan karena motivasi dari dalam diri sendiri. Itu kalau hukuman Bapak Ibu. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi harus terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya, mampu melakukan terima kasih, murid anak menghormati peraturan. Netral kalau konsekuensi Bapak Ibu, lakukan apa yang saya lakukan. Stimulus atau respon mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Nah, kalau restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi dalam menyelesaikan masalah anak itu dengan menggunakan restitusi, di mana anak tersebut yang mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Bukan karena paksaan atau hukuman Bapak Ibu. Jadi untuk restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi ini sangat positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Termasuk dalam teori kontrol, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat. Next. Nah, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, itu dapat melalui keyakinan kelas. Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan
diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri, motivasi intrinsik. Next. Nah, keyakinan kelas ini dibuat melalui peraturan kelas. Kita sudah membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Nah, nanti murid tersebut dari kesepakatan kelas itu dilihat nilai-nilai kebajikan universalnya. Contohnya, kita membuat kegiatan kelas dengan diskusi bersama murid. Murid telah memilih untuk taat, tidak datang terlambat ke sekolah. Kata positifnya, taat, datang tepat waktu. Datang tepat waktu termasuk nilai kebajikan universal. Nah, keyakinan kelasnya adalah disiplin. Lalu, menjaga kebersihan sekolah. Nilai kebajikan universalnya adalah menjaga kesehatan, kebersihan, termasuk disiplin. Bertanggung jawab. Lalu contoh lagi, kalau kita contoh di luar ya Bapak Ibu, kalau kita berkendara motor menggunakan helm. Menurut peraturan, kalau menggunakan helm supaya tidak kena tilang, supaya tidak kena polisi kalau ada gabungan. Tapi kalau dengan nilai yang kita yakini bahwa mengendarai motor dengan menggunakan helm adalah untuk keselamatan. Jadi kita akan terus menggunakan helm tersebut dalam mengendarai motor Bapak Ibu. Kalau kita meyakini hal tersebut bahwa mengendarai motor adalah untuk keselamatan kita begitu. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, anak-anak pasti nanti lama-lama dalam proses mereka juga akan terbiasa meyakini nilai-nilai tersebut. Next. Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, disiplin. Dilarang mengganggu orang lain, termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah tepat waktu, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya termasuk kesehatan, keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas, keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Next. Selain itu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita tahu, yaitu kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Dampak tidak terpenuhnya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Ada kebutuhan kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan bertahan hidup. Bapak Ibu, biasanya anak-anak itu kalau melakukan sesuatu pasti mempunyai alasan. Karena termasuk kebutuhan mereka, seperti bercanda dengan temannya, lalu akhirnya berantem. Nah, mereka tadinya adalah memenuhi kebutuhan kesenangan, karena bercanda kan untuk bersenang-senang, akhirnya berantem sama temannya. Pasti mereka mempunyai alasan untuk melakukan itu, karena kebutuhan dasar mereka. Next. Nah, untuk 5 posisi kontrol dalam restitusi. Guru itu ada di posisi manajer. Dalam posisi kontrol, yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2. Membuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. 3. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Monitor atau memantau, monitor berarti mengawasi, dan posisi manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Coba
Bapak Ibu, selama ini kita berada di posisi yang mana dalam menghadapi masalah murid? Kalau saya sering membuat orang merasa bersalah. Ibu dia udah jelasin capek-capek di kelas, kamu nggak bisa. Capek loh ibu nerangin, ya kan itu membuat murid merasa bersalah, Bapak Ibu. Kalau saya dulu sering seperti itu, sebelum saya mengetahui tentang materi budaya positif ini. Jadi kalau bisa mulai sekarang kita memposisikan diri kita sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah murid dengan restitusi. Jadi tidak dengan menghukum lagi Bapak Ibu. Jadi kita dapat menghindari hukuman yang ada di sekolah. Next. Dalam menerapkan restitusi ada yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, ini adalah penerapan budaya positif, salah satunya dalam menyelesaikan masalah murid yang sudah saya praktikkan kemarin. Ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan kepada murid, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu ada yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Apa kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, itu tanyakan pada murid. Biar murid sendiri yang mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu Bapak Ibu. Next. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Next, Pak. Nah Bapak Ibu, beritahu aku maka aku akan lupa, ajari aku mungkin aku akan ingat, libatkan aku maka aku akan belajar. Semoga sesi belajar kita nanti produktif dan menyenangkan. Selamat menerapkan budaya positif di sekolah. Sebelum saya akhiri, saya akan menampilkan sebuah video dalam menerapkan restitusi di sekolah Bapak Ibu. Ibu dan Bapak Guru kita dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang berdasar penilaian dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi untuk guru. 2. Posisi pembuat kelas bersama. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami semua posisi tersebut, mari kita saksikan kasus nyata yang terlambat hadir yaitu di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemain biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika diperlukan pada posisi tertentu adalah murid-murid akan menderita, bahkan lupa diri. Naren! Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang disebut bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu disebut bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ini tidak akan kuat lagi loh kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu disebut bapak kepala sekolah. Ayo cepat, masuk. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang berkarakter membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam diri. Naren! Sudah jam berapa ini, nak? Kamu panas ya? Apa ini? Bu, saya rumah bangunan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu menyalahkan karena kamu kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, sudah bangunan bangunan Bu. Jadi tidak bisa kencang, tetap tidak kencang Bu. Kita sudah sana. Nanti lain kali latihan lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Saat Bisa Bu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara lama, rapat, kemudian disindar guru untuk menjaga suasana kelaksana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Komunikasi menciptakan guru kita sukses atau berhasil. Namun, dari benar, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya sudah pada murid, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja.
Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan pemeriksaan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang netral dan cenderung formal. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah mulainya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini? Maaf Bu, saya lupa soal tes malam. Baiklah, kamu kira-kira sekolah yang mana yang silakan. Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Jadi, apakah nilai yakin prinsip saya bermoral tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Sebenarnya Bu, Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau mau menyetel di rumah, ada orang bijak yang bisa bantu mengingatkan enggak? Ada Bu, ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain kalian? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naden adalah Kak Emma dan kalian. Kira-kira kalian bisa melakukan Naden? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naden akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naden. Anda sudah menunggu Naden agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naden. Terima kasih untuk penjelasanmu. Sekarang kamu kembali berlatih untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip mengajar? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang bersifat pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Bapak Ibu, demikianlah sosialisasi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak telah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Semoga
kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan posisi manajer untuk menyelesaikan masalah murid. Merdeka menurut Belajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Baiklah Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Coba, kalau ingin kelas kita bersih terus, sekolah kita indah, bersih, nggak ada sampah, kita harus bagaimana? Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kalau kita hendak mulai belajar, mulai melakukan sesuatu atau setelah belajar, kita harus ngapain dulu? Berdoa dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Please, maju. Nah, sekarang kita sudah mendapat 6 keyakinan kelas. Coba dibaca sama-sama. Yang pertama, ke bawahan. Ya, sip. Nah, ayo. Lurusin. Ya, kelompok terakhir. Oke, jadi keyakinan kelas kita. Segera bersih, dia tidak indah lagi. Maka apakah kamu akan memperbaiki kesalahanmu dengan cara yang bagaimana? Tidak usah mengkritik. Kalau kamu berjalan, kita berjalan ke sana. Oh, jadi kalau kita sama dia, kita mau berjalan ke sana, tidak mau sama sembarangan lagi. Sapa tahu, Sapa sudah Sapa tidak sesuai dengan kegiatan kelas sudah kita tahu kegiatan kelas yang mana? Menjaga kebersihan, menjaga kebersihan sekolah. Tapi solusi Sapa bagaimana? Menjaga kebersihan, menjaga bagaimana? Membuang sampah pada
sekolah? Malam kapan tidurnya? Bangunnya siang. Jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam ngapain aja? Main HP sampai jam 12 malam. Main apa TikTok? Ya Allah, nonton TikTok sampai jam 12 malam bangunnya kesiangan. Jadi datang terlambat ke sekolah. Terus, emang nggak ada yang bangunin di rumah? Ibu juga bangunnya kesiangan. Tadi ibu? Ayah kerja, udah berangkat. Hidupkan alarm. Lupa hidupkan alarm. Oh, Rafa, apa kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Dengan cara bagaimana? Bangun pagi. Bagaimana caranya bisa bangun pagi? Hidupkan alarm terus. Terus? Nggak tidur? Nggak tidur malam-malam. Jadi jam berapa? Jam 10. Benar ya, jam 10. Rafa, kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Benar? Saya tanya yang mana? Disiplin. Datang tepat waktu. Disiplin datang tepat waktu. Jadi tidak akan mengulangi lagi. Kalau ingat jadi datanya pagi, bangunnya pagi, tidurnya jam malam, menghidupkan alarm supaya bangunnya pagi, nggak kesiangan datang ke sekolah. Ya, jangan ngulangin ya. Ya, terima kasih. Caca, kamu kenapa? Dinaikin salsa, diapain? Lagi apa? Salsa, kamu lagi salsa. Itu Bu, Caca ngatain gak waras Bu. Caca ngatain gak waras. Sesama teman kok saling begitu. Jadi Caca bercanda. Tetapi kata-kata tidak waras itu merupakan kata-kata kasar. Tidak boleh. Sama teman harus saling menyayangi. Kalian tahu kalian sudah melanggar keyakinan kelas? Yang mana? Saling menyayangi dan menghormati. Tidak boleh berkelahi walaupun bercanda. Bagaimana kalian akan memperbaikinya sikap kalian? Jadi Caca mau minta maaf sama Salsa. Salsa bagaimana? Coba sekarang mau minta maaf. Balikan. Sudah, jangan berantem lagi ya. Ya, sudah. Bagus, sekarang berantem terlambat ke sekolah. Kenapa kamu bisa kesiangan? Kenapa tidurnya sampai jam 12 malam? Ya Allah, lain kali kalau hari sekolah jangan main HP sampai jam 12 malam. Ya, supaya tidak kesiangan tidurnya jam 9 malam. Ya. Bagus, apa kamu akan memperbaiki kesikapmu? Dengan cara yang bagaimana? Bagaimana caranya supaya tidak datang terlambat ke sekolah? Oke, tidak jadi jam 12 malam ya. Tidurnya jam berapa? Ya, tidurnya jam 9 malam. Jadi paginya nggak ngantuk. Bisa berangkat ke sekolah pagi-pagi dan tidak terlambat. Bagus, apakah kamu tahu kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat? Keyakinan kelas yang mana? Tadi tepat waktu dan tertib dalam belajar. Mau berusaha merubahnya? Baiklah kalau begitu. Mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu? Kenapa tidak bisa mengerjakannya? Kenapa tidak bertanya kepada guru? Saya takut, saya malu, saya takut dimana. Ada
Saya kalau bertanya tidak apa-apa, Ibu pasti akan memberitahukan kepada Salsa cara mengerjakannya supaya Salsa bisa menyelesaikan tugasnya. Salsa, apakah Salsa akan memperbaiki kesalahan Salsa? Bagaimana caranya? Jadi kalau tidak bisa bertanya sama Bu Guru ya, nanti Bu Guru ajarin biar Salsa bisa menunjukkan tugasnya tepat waktu. Apakah Salsa mengakui kalau Salsa tidak mematuhi dengan kelas yang sudah kita buat? Kajian kelas yang mana? Janji tidak akan mengulanginya? Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Amalia. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Novita Demi Saparina, calon guru penggerak angkatan 9. Bu Demi telah mendiseminasikan budaya positif di sekolah dan saya akan menerapkan sesuai panduan yang telah diberikan oleh Bu Demi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosalinda Septiandari. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Novita Demi Safarina. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9. Semenjak beliau melaksanakan pendidikan guru penggerak, beliau melakukan perubahan-perubahan yang positif dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus. Saya sangat senang belajar dengan Bu Demi. Pembelajaran Demi sangat menyenangkan. Hasil pelajaran saya menjadi lebih baik.